Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu ini dari Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus penggenapan firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi semacam tanda kutip cambuk bagi gereja, bagi orang Kristen untuk hadir dan memberitakan tahun rahmat Tuhan bagi dunia di mana kita berada. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti membebaskan orang-orang yang selama ini mungkin terlilit utang dan tidak terus melilit mereka dengan utang-utang baru. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti menolong mereka yang membutuhkan. Menolong dalam pengertian yang sesungguhnya yaitu membebaskan bukan membebani. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti membimbing dan menunjukkan jalan keluar terbaik bagi mereka yang hampir kehilangan pegangan dan pengharapan. Bukan sebaliknya memanfaatkan kekurangan, kelemahan, dan ketidakberdayaan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Memberitakan tahun rahmat Tuhan berarti meringankan beban mereka yang tertindas, bukan sebaliknya menimpa mereka dengan beban baru seperti sebuah ungkapan sudah jatuh ketimpa tangga. Berbeda dengan Yesus sendiri dalam pengajarannya, karena memang Yesus adalah penggenapan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Pencobaan iblis dikalahkan sebagai awal dan bukti Yesus anak Allah yang telah penuh dengan Roh Kudus pada saat Yesus dibaptis. Dalam kuasa Roh Kudus setelah iblis dikalahkan, Yesus kembali ke Galilea sehingga tersiar kabar tentang Yesus di seluruh daerah itu. Kembalinya Yesus ke Galilea sangat mempunyai arti karena Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji Yesus. Namun bagaimana setelah Yesus datang ke Nazaret, tempat Yesus dibesarkan? Sebagaimana kebiasaan pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan berdiri hendak membaca dari Alkitab. Justru kitab Yesaya yang diberikan kepada Yesus. Nas yang dibacakan Yesus adalah kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 yang telah dinubuatkan mengenai diri Yesus sendiri. Itu sebabnya setelah Yesus menutup dan mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Apa yang dibaca Yesus dan semua yang diajarkan Yesus adalah bukti bahwa Yesus penggenapan firman Allah. Yesus doha gogok nihatai. Yesuslah yang menggenapi firman Allah dan menjadi jawaban kabar baik dari segala yang kita jalani, lalui, hadapi dalam hidup kita sampai saat ini dan saat yang akan datang. Roh Tuhan ada padaku bukan berarti roh yang ada pada Nabi Yesaya, melainkan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dan dalam kuasa Roh Kudus serta Roh Tuhan ada pada Yesus yang telah mengurapi Yesus. Dalam Yesuslah makna firman Allah yang diberitakan para nabi dalam perjanjian lama yang menjadi penggenapan firman Injil Allah menjadi kabar baik. Pembebasan dan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Tahun kesehatian juga mengajak kita untuk bersehati, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan mengutus kita memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, tertindas, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menghidupi firman Tuhan dan kami tetap teguh beriman bahwa Yesus adalah penggenapan firman Tuhan. Kehadiran kami juga menjadi pembawa pembebasan sebab kami telah dibebaskan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.